Sesuai request dari kalian, kita akan sama-sama membahas sebuah anime yang diadaptasi dari manga berjudul serupa. Anime ini berkisah tentang seorang anak setengah monster yang sangat dibenci oleh orang-orang di desanya. Perlu ditegaskan, hantu, oni, monster, siluman, kemono maupun yokai adalah subjek yang sama pada anime ini. Jadi, jika kalian mendengar penyebutan yang berbeda, tolong dimaafkan, karena saya juga bingung mau nyebutinnya gimana. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia Kemono Jihen. Kisah dibuka lewat sebuah adegan, di mana seorang detektif asal Tokyo yang bernama Inugami Kohachi akan melakukan sebuah penyidikan di wilayah pelosok Jepang mengenai bangkai hewan yang tewas secara mengenaskan. Kemungkinan besar, kematian ternak bukanlah ulah manusia, melainkan sosok hantu atau kemono yang mungkin bersemayam dalam gelap. Inugami akan menginap di tempat customer yang kebetulan mengelola sebuah villa. Dia sempat teralihkan oleh pemandangan yang memperlihatkan seorang anak yang sepertinya memiliki latar belakang suram. Dia sering dijuluki sebagai Durotabo, yakni salah satu nama yokai atau hantu yang selalu bau. Saking tertariknya Inugami dan Durotabo, dia menyuruh pemilik villa untuk menggantikan anaknya dan Durotabo sebagai pelayan di villa tersebut. Inugami mendapatkan sejumlah informasi dari Durotabo yang mengatakan jika bangkai tersebut selalu ada di tiap awal bulan. Hal ini membuat Inugami semakin yakin bahwa Durotabo dapat mempermudah pekerjaannya. Sebagai gantinya, Inugami akan membantu Durotabo untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan berat. Inugami sempat bertanya mengenai kalung yang dipakai Durotabo. Durotabo bercerita jika kalung tersebut sudah ada semenjak dia lahir, dan dia juga berasumsi kalau orang tuanya memang sengaja meninggalkan Durotabo di desa ini. Inugami memberikan Durotabo sebuah tawaran demi membantu Durotabo bertemu dengan kedua orang tuanya untuk pertama kali. Durotabo tak begitu yakin, namun dia juga menginginkan permintaan itu. Beberapa hari kemudian, Durotabo akan membantu Inugami dalam penyidikannya. Dia bertemu dengan anak pemilik villa yang kemudian merampas kalung yang dipakai Durotabo. Tak disangka, usaha tersebut malah membuat Durotabo menampakkan wujud aslinya, yakni manusia setengah kemono, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Hanyo. Durotabo sendiri mewarisi gen orang tuanya yang pada dasarnya adalah kemono berjenis Ghoul. Selebihnya, kalian bisa cari di Wikipedia, atau kalian bisa menonton Tokyo Ghoul, nanti ada Kaneki bercocok tanam. Kembali ke cerita, anak pemilik villa kabur, dan Durotabo berhasil kembali ke wujud manusianya. Kemudian, datanglah Inugami yang menjelaskan bahwa Durotabo bukanlah satu-satunya kemono, karena Inugami juga bukan seorang manusia, melainkan kemono berjenis Bake Tanuki. Sejatinya, anak pemilik villa pernah membunuh Durotabo, namun Durotabo berhasil bangkit dari kematiannya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan dirinya. Bocah tersebut bertemu dengan dua hantu, yang salah satunya berhasil dibunuh Inugami, sementara yang satunya juga berhasil dilumpuhkan Durotabo dan Epic. Kedua hantu tersebut memiliki isi perut yang keluar dari tubuhnya, karena mereka hanyalah korban dari pelaku yang sebenarnya. Inugami sempat kewalahan karena leher hantu itu terlalu tebal untuk dipenggal. Durotabo dan nekat memasukkan tangannya, namun itu berhasil memenggal kepala hantu tersebut. Setelah kejadian ini berakhir, Durotabo tak bisa tinggal lagi di desa. Inugami sendiri mengatakan bahwa misi aslinya adalah membunuh Durotabo, sementara hantu tadi adalah pihak lain di luar kontrak. Inugami memberikan Durotabo sebuah pilihan antara bertemu dengan kedua orang tuanya atau dibunuh sekarang juga. Tak diduga, Durotabo lebih memilih untuk mati, dan Inugami pun menembaknya. Setelah menuntaskan misi ini, Inugami memberikan penawaran terakhir kepada pemilik villa untuk membuangkan mayat Durotabo demi mereka. Itu semua hanyalah akal-akalan Inugami, karena sekarang dia akan membawa Durotabo ke tempat tinggalnya di Tokyo dan menyatakan bahwa Durotabo telah mati dan berganti menjadi nama aslinya, yakni Kusaka Kabane. Inugami akan meninggalkan Durotabo sejenak. Tak lama setelah itu, datanglah beberapa bawahan Inugami yang juga merupakan kemono. Mereka adalah Tademaru Shiki, yang sejatinya adalah Hanyo sama seperti Kabane. Sementara yang satunya lagi adalah karena namanya terlalu belibet, saya akan tuliskan aja di sini. Karakter ini akan kita panggil dengan nama aslinya, yakni Akira. By the way, dia cowok. Oke, tak lama setelah itu, Inugami pulang. Dia merekrut Kabane dalam keanggotaan sindikatnya yang diberi nama Kemonois. Inugami tak mengharapkan jawaban Kabane secara langsung, dan dia bisa menjawabnya kapan saja. Shiki sempat mempertanyakan orang tua Kabane yang kemungkinan besar telah meninggalkannya, sama seperti yang Shiki alami. Kabane menyangkal pernyataan tersebut sebab dia yakin jika orang tuanya masih menunggu kehadirannya. Inugami dan ketiga bawahannya akan menjalankan sebuah misi untuk menolong sepasang ibu dan anak dan satu orang petugas
yang nampak terkapar lemas akibat serangan Sashinju, yakni kutu mayat yang menyukai darah. Dengan kemampuan setengah makhluk Arachne, Shiki berhasil menciptakan jaring untuk menyingkirkan kutu tersebut. Namun sayang, kutu-kutu tersebut malah memakan jaring Shiki. Kabane menawarkan diri untuk masuk seorang diri, karena dia bukanlah makhluk yang memiliki darah. Emosi yang telah padam akibat orang tua angkatnya membuat Kabane menjadi lebih kuat. Inugami memberikan sedikit arahan, yang pada akhirnya membuat Kabane berhasil mengamankan ketiga korban. Usai menuntaskan misi, Kabane bertanya kepada Inugami, apakah dia bisa bertemu orang tuanya jika bekerja di Kemonois? Inugami balik melemparkan pertanyaan, apakah Kabane ingin bertemu dengan orang tuanya? Kabane mengiyakannya, dan itu merupakan isyarat bahwa Kabane telah resmi bergabung di Kemonois. Keesokan harinya, Inugami menyuruh Shiki dan Akira untuk menemani Kabane demi menemui rekan kerja Inugami yang sejatinya merupakan kemono. Namun dia menjadi orang penting di departemen kepolisian. Inugami sempat memberikan sebuah jimat kepada Kabane sebelum dia akan bertemu dengan rekan Inugami. Sosok rekan yang Inugami maksud adalah seorang kemono berjenis Kitsune yang bernama Inari Yoko. Kemono seperti ini bisa kalian temukan di beberapa game, seperti Gumiho di Lost Saga, ataupun Liliana dari game AoV. Oh ya, meskipun Kitsune sama Gumiho identik dengan rubah, mereka adalah makhluk yang berbeda. Kitsune dari Jepang, sedangkan Gumiho dari Korea. Lanjut, setibanya di lokasi, mereka bertemu dengan bawahan Inari, yang merupakan gadis kemono berjenis Kitsune Bi, yakni rubah api. Dia bernama Kon, nggak pakai tol. Kon membawa Kabane ke ruang Inari. Inari menyuruh Kabane untuk menunjukkan jimat penangkalnya. Tiba-tiba, Kon mendapatkan perintah untuk memenggal Kabane, lalu menaruh potongan tubuhnya secara terpisah. Kon mendapatkan arahan untuk membawa kepala Kabane, sekaligus membunuh Shiki dan Akira. Kon sempat menyamar menjadi Kabane, tapi usaha tersebut gagal ketika Shiki menyebut Inari dan sebutan nenek peyot. Kericuhan yang ditimbulkan dari serangan Kon tidak mempengaruhi orang di sekitarnya, karena mereka sudah terkena efek ilusi yang diciptakan Inari. Shiki berhasil membuat benteng perlindungan, sekaligus merebut koper yang isinya adalah kepala Kabane. Saat melihatnya, Akira malah pingsan, namun Shiki berhasil membawa Akira dan Kabane yang tinggal kepala. Kabane berencana untuk mengalahkan Kon dengan menyuruh Shiki untuk melemparkannya ke arah target. Shiki tak begitu yakin, namun dia melakukannya. Kabane telah berhasil memberikan luka fatal, sehingga kericuhan yang ditimbulkan Kon segera lenyap. Kemudian, Kabane meminta Shiki untuk memberikannya sedikit ruang, lalu dia meregenerasikan tubuhnya secara penuh. Beberapa saat setelah itu, mereka dijemput Inugami, yang kemudian mempertanyakan keberadaan jimat Kabane. Jimat yang Inari rampas dari Kabane adalah jimat yang telah dimanipulasi Inugami, karena sejatinya, jimat yang asli berada di mulut Kabane. Kemudian, mereka pun berpesta. Usai makan-makan sehat, mereka kembali ke rumah, lalu bertemu dengan Kon yang terkapar lemas. Setelah memberikannya sedikit makanan, Kon kembali pulih, lalu mereka kedapatan tamu tak diundang, yakni sosok manusia yang terpengaruh kemono. Oh ya, separuh dari markas ini adalah bar yang dulunya dijalankan oleh rekan kerja Inugami. Shiki menegaskan agar Kabane tidak mempertanyakan ini kepada Inugami karena terlalu sensitif untuk dibahas. Sosok pria yang datar di bar tersebut bernama Yoruno. Dia tengah naksir seorang wanita yang baru pertama kali ia temui. Kabane merasa tertarik untuk mempelajari cinta, dan Inugami pun menugaskan Shiki untuk menemani Kabane, juga menyuruh Kon yang nantinya akan diberi imbalan berupa kepala Kabane. Yoruno sendiri terpengaruh oleh seorang kemono berjenis Nekomata dan berniat untuk memberikan kemono tersebut sekantong tikus. Target yang mereka cari adalah seorang wanita bernama Mao yang kini tengah berada dalam wujud kucingnya. Tanpa banyak basa-basi, Kon segera menangkapnya dan menghadapkannya ke depan Yoruno. Yoruno balik mengungkapkan perasaannya dan Mao menerimanya dengan baik. Karena telah berhasil menuntaskan misinya, Inugami memberikan Kon kepala Kabane yang sejatinya adalah jeruk bali yang telah dimanipulasi. Sementara kepala Kabane yang asli dan mudah Inugami sembunyikan di balik jaket. 1 minggu kemudian, Yoruno dikabarkan telah menikah dengan Mao, sehingga Kabane dapat menyimpulkan tentang apa itu cinta, yang ternyata ia anggap seperti memberikan suatu benda yang berharga. Beberapa hari setelah itu, mereka mendapatkan sebuah misi untuk sebuah investigasi ke saluran bawah tanah Shibuya, yang konon sering ditemukan pekerja konstruksi yang tewas menyisakan tulang. Shiki menolak untuk ikut, sementara Kabane dan Akira akan berangkat. Dalam misi tersebut, Akira sempat bercerita tentang tujuannya pergi ke Tokyo, yakni menemukan kakaknya, yang sejatinya merupakan kemono berjenis Yuki Onna. Namun Akira berbeda, karena dia adalah Yuki Onna yang lahir 100 tahun sekali, yakni Yuki Onna berkelamin laki-laki, yang disebut sebagai Yuki Ono. Ketika sampai di titik lokasi, mereka langsung bertemu dengan salah satu kemono kodok, yang dengan mudah disingkirkan Inugami. Inugami yang berada dalam wujud rubah memberikan Akira sebuah darah, yang dapat memancing sekelompok kemono kodok. Tak butuh waktu lama, kelompok kemono tersebut spontan menyerbu Kabane dan yang lain.
Akira berdiam diri karena merasa takut, hingga pada akhirnya Akira berhasil melepaskan kekuatannya, yang seketika membuat sekelompok Kemono Kodok tersebut tewas. Kemudian, Inugami bertemu dan pimpinan Kemono Kodok yang menyatakan jika anak buahnya telah hilang kendali semenjak mereka memakan daging manusia. Inugami akan segera kembali ke tempat ini untuk acara penguburan jenazah. Kabane telah kembali pada keseharian normal. Dia pernah mendapatkan pantangan untuk tidak membuka pintu di ujung lorong, namun Kabane malah ditarik oleh sosok misterius di balik pintu. Shiki dan Akira segera melaporkan kejadian ini kepada Inugami, lalu bergegas untuk menuju ke ruangan tersebut. Di sana, mereka bertemu dengan rekan kerja Inugami yang bergerak di bidang IT. Dia adalah kemono vampir yang bernama Florescu Mihai. Mihai memperlakukan Kabane layaknya budak, tapi Kabane yang patuh malah menerimanya dan senang hati. Mihai adalah kemono vampir berusia panjang dan nyaris bisa dikatakan abadi. Dia sangat membenci kemalasan dan memilih untuk mempelajari segala jenis pengetahuan. Hingga suatu saat, Mihai merasa bosan dan malah ketagihan memainkan game Jepang. Saat itulah Inugami memberikannya pekerjaan dan tempat tinggal, karena dia sendiri juga gaptek dalam masalah teknologi. Shiki sudah menyuruh Kabane untuk berhenti melayani Mihai. Mihai pun memperbolehkan Shiki untuk mengambil Kabane, itu pun jika Shiki mampu mengalahkannya dalam adu panco. Kabane sempat mencoba untuk melawan Mihai, namun vampir memiliki kekuatan yang terlalu besar. Kabane sempat terpikir jika dia tak cukup kuat untuk melindungi rekannya. Kemudian, Kabane bertemu dengan Kon, yang bercerita bahwa Inari sudah memiliki bawahan kitsune yang baru, sementara dia tidak dibutuhkan. Lalu Kabane mengajak Kon untuk bertarung, dan berhasil mengalahkannya. Untuk pertama kalinya, Mihai keluar dari kamar, karena pergelangan tangannya patah akibat panco yang ia lakukan bersama Kabane. Berbeda dengan Ghoul, vampir butuh waktu seminggu untuk menyembuhkan lukanya, dan dalam waktu itu, Mihai akan membantu Inugami dalam pekerjaannya. Malam telah tiba, sementara Kabane masih terjebak oleh Kon yang tidur di sampingnya. Kabane berkata, jika Kon tidak bisa pulang ke Inari, dia hanya perlu datang ke Inugami. Kon masih menyangkal jika Kitsune dan Tanuki tidak dapat hidup bersama. Namun, Kitsune dapat hidup dengan Kabane, yang sejatinya adalah Hanyo Ghoul. Mihai memberikan misi kepada anak buah Inugami untuk sebuah investigasi pada perusahaan elektronik bernama Bugbyte, yang konon katanya sering terdapat kasus bunuh diri. Kabane dan Akira akan menunggu di luar, sementara Shiki akan menerobos masuk menggunakan kemampuan mimikri, bersama dan Mihai Magnum, yakni sebuah Tamiya yang memiliki banyak fitur, seperti kamuflase optik, peredam suara, kamera, dan masih banyak lagi. Di saat Shiki mengintip ruang produksi, dia terkejut oleh para pegawai yang bekerja dengan wajah tegang. Salah seorang pegawai keluar dari ruangan tersebut dan panik, lalu bertemu dan manajernya yang mengirim pegawai tersebut ke sebuah ruangan. Kemudian, sosok kemono nyamuk yang sering disebut dengan nama Kanonba menghisap otak pegawai tersebut hingga konslet. Karena pada dasarnya, ketiga manajer ini adalah tiga kemono bersaudari yang sangat gemar memakan otak manusia. Pegawai tersebut hendak kembali bekerja tanpa otaknya. Hal ini merupakan indikator penyebab tentang apa yang membuat para pegawai bekerja dan wajah tegang. Shiki berinisiatif untuk keluar dengan sangat hati-hati, namun Mihai malah beranggapan jika itu adalah cara yang membosankan. Dia sengaja membuat keributan dan menggunakan Mihai Magnum, sehingga salah satu dari Kanonba bersaudari mengambilnya. Setelah itu, kamuflase yang Shiki lakukan terungkap, tapi Mihai langsung menyalakan sengatan listrik ke tubuh Kanonba tersebut. Kejadian ini membuat mental Shiki terguncang, karena sejatinya, pemikiran rasional dan kewaspadaannya hanyalah tembok untuk menutupi trauma besar yang pernah dialaminya. Hal ini membuat Mihai senang, karena dengan itulah dia bisa menjadikan Shiki sebagai mainan barunya. Trauma yang Shiki alami berawal dari sebuah penyebab yang memisahkan Shiki dengan ibunya waktu masih kecil. Dan karena ketidaktahuannya, Shiki meyakini jika penyebab tersebut adalah suatu hal yang menakutkan. Karena situasi mulai memburuk, Kabane dan Akira akan menerobos masuk, sekaligus menangkap salah satu dari Kanonba bersaudari. Shiki mulai bangkit berkata harga dirinya. Dia dapat mengalahkan Kanonba yang ia hadapi dengan strategi matang. Dan di saat mereka semua telah berkumpul, kakak tertua dari Kanonba tersebut muncul, lalu memakan otak dari kedua adiknya. Kabane hendak menyerang Kanonba itu secara langsung, tapi ia dan mudah ditangkap. Shiki tak cukup kuat karena sudah lelah, sementara Akira tak dapat menciptakan es jika tidak ada air. Mihai pun memberikan sedikit doktrin supaya Kabane mengikuti kata hatinya. Mihai juga menyuruh Kabane untuk mengesampingkan kekuatan manusianya, dan memulai untuk menggunakan kekuatan kemono yang ia miliki. Hal ini membuat Kabane semakin kuat, dan terjadilah epic comeback yang pada akhirnya dihentikan oleh arahan Inugami. Karena misi mereka hanyalah penyidikan, bukan eksekusi. Inugami menyuruh Kabane untuk memasrahkan semuanya kepada Inari, dan tak lama setelah itu, datanglah bawahan baru Inari. Dia adalah seorang Kitsunebi bernama Nobimaru, yang kemudian mendapatkan perintah dari Inari untuk melakukan pembersihan. Nobimaru membagi informasinya kepada Kabane, bahwa Inari masih belum menyerah untuk mendapatkan kalung Kabane. Nobimaru juga mengatakan,
bahwa dia sangat membenci sosok Inari. Setelah kejadian itu, berita tentang perusahaan Bagway telah terungkap. Ekspresi Kabane nampak sedikit ganjal karena dia melupakan janjinya dengan Kon yang sudah semalaman menunggu kedatangan Kabane. Beberapa waktu kemudian, Inugami akan mengajak semua bawahannya untuk mengungkap kebenaran orang tua Shiki. Sebelum itu, mereka sempat singgah ke sebuah toko dan membaca sebuah buku berjudul Legenda Nishiki Gumo, yang mana buku tersebut menceritakan kehidupan seorang lelaki malang dan hidup bersama dan kemono Arachne. Arachne tersebut dapat menciptakan sutra emas yang akhirnya membuat mereka berdua hidup bahagia selamanya. Shiki sempat berpapasan dengan gadis kecil yang nampak tidak asing dengan keberadaan Shiki. Kemudian, mereka bertemu dengan paman Shiki yang merupakan adik dari ayahnya, yakni manusia. Pria ini bernama Tademaru Akio yang berprofesi sebagai sejarawan. Akio akan menceritakan fakta sebenarnya tentang kedua orang tua Shiki. Setelah itu, Shiki balik menceritakannya kepada teman-teman yang lain bahwa kedua orang tuanya telah tewas. Ayahnya mati ketika Shiki berada dalam kandungan, sementara ibunya telah tewas di saat Shiki berusia 5 tahun. Malam menjelang, mereka kedapatan tamu tak diundang. Dia tidak lain adalah Nobimaru yang juga memiliki keinginan untuk menjelajahi wilayah sekitar. Usai mandi bersama, Nobimaru mengajak yang lain untuk jalan-jalan. Shiki tiba-tiba berlari untuk menuju ke sebuah lokasi bersama dengan Kabane dan Nobimaru yang dengan spontan mengikuti Shiki. Shiki mengingat secercah petunjuk yang mengarahkannya ke sebuah tempat di mana ibunya sering bekerja di sana bersama Akio. Di saat membukanya, Shiki sangat terguncang karena itu adalah tempat di mana ibu Shiki tewas secara mengenaskan. Nobimaru sedikit membagi informasinya tentang sutra emas yang dapat menyembuhkan segala jenis penyakit, bahkan organ tubuh yang telah rusak. Seorang Arachne tak dapat menghasilkan sutra emas seorang diri, karena proses tersebut membutuhkan campur tangan dari pengetahuan manusia. Nobimaru sendiri mengetahuinya, karena Akio akan menjual hasil penelitiannya kepada Inari. Di saat yang sama, Inugami menggiring Akio ke sebuah titik untuk mengungkap kebenaran di balik kematian orang tua Shiki. Akio berkata jika ayah Shiki telah tewas karena jatuh ke dalam jurang. Di saat itulah, ibu Shiki tengah mengandung Shiki. Di waktu kecil, Shiki sempat mengalami influenza, dan tak ada seorang dokter pun yang mampu menyembuhkan seorang hanyu. Akio memberikan sebuah penawaran kepada ibu Shiki, bahwa dia akan mengobati Shiki, namun ibunya diharuskan mengikuti serangkaian eksperimen untuk menghasilkan sutra emas secara paksa. Eksperimen yang dilakukan Akio adalah menggiring segala jenis kemono mutan untuk bercocok tanam dengan ibunya Shiki, yang mana pada eksperimen terakhir, Akio berhasil mendapatkan sumber penghasil sutra emas, dan itu bersamaan dan tewasnya ibunya Shiki. Nah, kebetulan juga, Inugami menyambungkan perbincangan ini pada sebuah panggilan yang terhubung langsung dengan Shiki. Shiki spontan mengarahkan jarinya untuk mengangkat Akio, lalu bersiap untuk melakukan pembalasan. Di saat Shiki hendak melakukan pembalasan, mereka dikejutkan oleh kemunculan kemono mutan yang kemudian menginfeksi tangan Inugami dan racun. Adapun salah satu kemono mutan yang kemudian melepaskan Akio, dan faktanya 100 kemono mutan yang ada di sana sama-sama lahir dari rahim ibunya Shiki. Kebenaran tersebut membuat Shiki terguncang, ditambah dengan kemampuan para kemono mutan yang dapat menyebutkan nama Shiki, meskipun mereka tidak memahaminya. Kabane memberikan Shiki penawaran, dan Shiki meminta tolong kepada Kabane. Sementara itu, Inugami dan Akira terkepung oleh beberapa kemono mutan. Inugami menyuruh Akira untuk membukukan racun di darahnya, namun itu malah berlebihan. Beruntung sekali, mereka dikejutkan oleh kemunculan gadis tadi, yang ternyata mampu berkomunikasi dengan kemono mutan. Kabane membantai satu persatu kemono mutan yang berani mendekat. Satu-satunya target amukan Kabane sekarang adalah Akio. Kemudian, Akio menyuruh kemono mutan terkuat untuk membunuh Kabane, dan Shiki meminta tolong Kabane sekali lagi untuk menghancurkan semua yang telah Akio buat. Gadis yang sempat menolong Inugami dan Akira adalah adiknya Shiki yang bernama Tademaru Aya. Dia dan baik hati mengarahkan Inugami untuk membasuh lukanya ke sebuah mata air yang kemungkinan besar memiliki kemampuan penyembuh. Aya meminta tolong Inugami demi menghentikan teman-temannya untuk membunuh Akio karena ada sebuah pertanyaan yang harus diberikan. Di saat yang sama, Kabane telah berhasil membantai 100 kemono mutan yang ada di sana. Kabane menyerahkan Akio kepada Shiki, namun Shiki malah merasa jika membunuh Akio sama dengan menghilangkan semua anggota keluarga yang ia miliki. Tak lama setelah itu, Aya datang bersama dengan Inugami dan Akira. Akio nampak sangat panik di saat dia melihat Aya bersamaan dengan para kemonois. Aya memberikan satu pertanyaan kepada Akio tentang lokasi di mana Akio menyembunyikan kepompong buatan Aya. Shiki sedikit mengingat satu poin penting jika Akio sangat bertekad untuk mengukir namanya dalam sejarah. Bahkan, tujuan tersebut lebih penting dari nyawanya sendiri. Inugami menyuruh Miha yang tengah pusreng untuk mencari beberapa data mengenai lokasi di mana Akio menyembunyikan sutra emas. Setelah Miha mengatakannya, Akio sangat panik, sementara Aya segera menuju ke sebuah titik, lalu digantikan Shiki untuk mengambil kepompong tersebut. Ternyata, kepompong emas buatan Aya telah membungkus ibu Shiki yang masih hidup, dan Shiki pun mengamankannya.
Saat semuanya berkumpul, Akio mengatakan tujuan yang sebenarnya, bahwa dia masih ingin menggunakan ibu Shiki sebagai wadah untuk terciptanya Arachne penghasil sutra emas seperti Aya. Mereka semua telah sepakat untuk meninggalkan Akio hidup-hidup, karena itu lebih membuatnya sengsara ketimbang membunuhnya. Toh dia juga memiliki kontrak besar dan Inari, yang sangat terobsesi dengan bisnis kotor seperti ini. Setibanya di mobil, mereka kedapatan Nobimaru yang sudah pergi, sebab kini dia akan membunuh Akio yang berniat memulai ulang eksperimennya. Inugami dan semua bawahannya termasuk Aya yang sekarang ikut mereka telah tiba pada sebuah klinik yang dapat mengobati kemono. Klinik ini dijalankan oleh seorang nenek manusia yang sangat baik. Beliau sering dipanggil dan sebutan Ohana Obasan. Di saat ibunya dirawat, Aya memasuki ruangan. Dia mulai memanggil ibunya dan sebutan Okasan dan memanggil Shiki dan sebutan Onichan. Tak lama setelah itu, ibu mereka siuman dan menyambut baik kehadiran dua anaknya. Shiki kembali bekerja ketika ibunya telah pulih secara total. Sementara itu, Aya memutuskan untuk bekerja di klinik Ohana Obasan dengan bermodalkan jaring yang dapat menyembuhkan segalanya. Aya sendiri mulai menyukai Kabane. Di saat Kabane bertarung habis-habisan untuk menolong Shiki, Aya bahkan mengajak Kabane untuk berpacaran dan Kabane pun menyanggupinya tanpa ekspresi. Beberapa saat kemudian, Kon datang untuk mengajak Kabane gelut, namun dia malah membuat keributan dengan Aya. Inugami memberikan sebuah misi kepada Kabane yang akan ia kerjakan bersama Aya dan Kon. Mereka akan mencari sosok kemono yang dengan teganya merobek wajah wanita secara paksa. Dia adalah kemono berjenis katanashi yang sangat berkeinginan untuk berpenampilan layaknya manusia. Kon sangat iri dan keuuan di antara Kabane dan Aya. Dia pun hendak memakan Aya dan segera, namun Kabane menghentikannya. Kondisi ini membuat Kon sedih dan lari, sementara Aya telah menuntaskan misinya dengan mengubah tampilan luar katanashi menjadi mirip manusia. Beberapa saat kemudian, Kabane menemui Kon, lalu berbaikan dengannya. Kon sempat bertanya tentang siapa yang menjadi nomor satu di hidup Kabane, namun Kabane belum mengetahuinya. Aya kembali datang di keesokan harinya, bersamaan dan Kon yang kemudian bertengkar dengannya. Akira menyuruh Kabane untuk memilih tentang sosok yang paling ia sukai. Setelah berpikir cukup singkat, Kabane menjawab, Inugami. Kita diperlihatkan sedikit kelas balik dari Akira, bersama dan saudara kembarnya yang juga merupakan Yuki Ono, bernama Yui. Mereka berdua adalah sosok langka yang bahkan kehidupannya sudah diatur rapi dan tak diperbolehkan untuk meninggalkan desa. Dalam beberapa hari terakhir, Akira sering menimbulkan beberapa masalah. Merasa dirinya tidak berguna, Akira lebih memilih untuk minggat bersama dan boneka mewah yang sudah ditanami Ai oleh Mihai. Tiba-tiba, Akira bertemu dengan kakaknya. Sewaktu kecil, Yui memang sengaja untuk menyuruh Akira pergi ke Tokyo, di mana mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sementara Yui akan menunggu beberapa waktu, lalu menyusul Akira dari belakang. Di saat Akira mengatakan jika dirinya ingin tinggal di kastil, Yui spontan mendirikan sebuah kastil es yang ia ciptakan tanpa menggunakan komponen air. Yui dengan tegas mengurung Akira di dalam kastil, sementara dia akan mencari beberapa makanan. Kastil yang dibuat Yui tak butuh waktu lama untuk viral. Tempat itu dikerumuni oleh para reporter dan netizen yang penasaran. Di saat yang sama, Inugami dan bawahannya telah tiba di lokasi. Yui hendak membunuh orang-orang dan kekuatannya, tapi Inugami berhasil menghentikannya dan tembakan, yang pada akhirnya membuat semua orang terevakuasi secara otomatis. Yui memiliki batu hampa yang sama dengan Kabane. Batu Kabane hanya dikalungkan untuk menangkal rasa haus darah, sementara batu milik Yui ia tanamkan di dada, yang bisa digunakan untuk menghancurkan dan menghidupkan kembali tanah yang rusak. Adegan beralih ke Akira, yang kemudian dipanggil Yui untuk turun ke bawah, dan melihat jika ketika rekan kerja Akira telah berubah menjadi es secara total. Hal ini membuat Akira menangis, sedangkan Yui akan keluar mencari obat, sebab mengira jika adiknya sedang tidak enak badan. Boneka AI modifikasi Mihai sempat mengatakan jika hawa kehidupan Yui telah sirna. Sementara itu, ketika rekan Akira masih terdeteksi hidup. Tak lama setelah itu, Kabane melepaskan diri dari pembekuan, lalu meregenerasikan tubuhnya. Pakai celana anjir. Kabane meminta Akira untuk kembali tinggal di kantor, karena dia berperan penting sebagai pencair suasana. Akira lebih memilih untuk berpura-pura menolak, lalu meminta kakaknya untuk segera pindah tempat. Kabane menaruh boneka AI ke tubuh Inugami, yang nantinya akan mencairkan es tersebut secara perlahan. Kemudian, Inari datang untuk membujuk Kabane, agar dia membantu Inari dalam perebutan batu hampa milik Yui. Sementara itu, Yui tengah berhadapan langsung dengan Nobimaru, namun Yui dengan mudah melumpuhkan Nobimaru. Kabane masih dilema dengan tawaran Inari, yang mengatakan jika batu hampa memiliki keterkaitan erat dengan orang tua Kabane. Boneka AI menyalurkan suara Inugami yang masih membeku, tapi sudah sadar. Dia menyuruh Kabane untuk segera mengamankan Akira, karena ini bukanlah saat yang tepat untuk Inari melakukan tipuan. Nobimaru mendapatkan luka yang cukup serius ketika berusaha untuk memegang batu hampa Yui. Dia mendapatkan bantuan dari Kabane, yang kemudian berubah menjadi kemono terbakar
lewat saluran api Nobimaru. Akira berhasil melepaskan diri, sedangkan Kabane tinggal melakukan eksekusi kepada Yui. Pertarungan ini dihentikan oleh Akira, namun Yui tiba-tiba mengalami peretakan karena kehidupannya telah diserap oleh batu kehampaan. Akira menyalurkan energinya untuk menyelamatkan Yui, begitu pula dan Kabane yang menyalurkan kekuatan batu kehidupan miliknya, sehingga kedua batu tersebut berubah menjadi batu gabungan yang gampangannya dijuluki sebagai batu kemono. Tiba-tiba, Inari datang untuk merebut batu kemono, namun Inugami mencegah Inari untuk merebut batu tersebut. Inari dan Nobimaru lebih memilih untuk mundur, sementara Kemonois akan membawa Yui ke klinik Ohana Obasan. Yui berhasil pulih secara total. Dia bercerita tentang desa yang telah hancur tanpa sisa. Hal ini disebabkan oleh para Yuki Onna yang berniat memanfaatkan mereka berdua. Mereka semua bercerita tentang peperangan yang bernama Kemono Jihen atau Insiden Kemono, yang mana perang itu terjadi antara kubu Kemono melawan kubu manusia. Para Kemono lebih memilih untuk berbaur dengan manusia dengan menciptakan batu Kemono, di mana batu tersebut hanya diciptakan oleh Kemono terkuat yang ada di kelasnya. Dengan kata lain, batu kehidupan milik Kabane tercipta dari salah satu orang tua Kabane, yang tentunya merupakan Kemono terkuat yang ada di kelasnya. Demi menebus kesalahan yang ia perbuat, Yui akan memberikan batu Kemononya yang telah menyatu, juga mengembara untuk memperluas wawasannya, bersama dan Akira. Shiki akan memulai pelatihan rahasia bersama Mihai, sedangkan Inugami dan Kabane akan pergi mencari tahu kebenaran batu Kemono lain, yakni ke sebuah wilayah bernama Shikoku. Tak hanya mereka berdua, Kon juga akan ikut andil dalam misi ini, dengan harapan jika dia dapat menyanggupi permintaan Inari untuk merebut batu Kemono milik Kabane. Meskipun Inugami sudah tahu tujuan Kon yang sebenarnya. Adegan tersebut menjadi penutup pada season 1 anime Kemono Jihen. Bersambung. Sepanjang jalan cerita, saya seperti mengenal Seiyu yang mensulisuarakan karakter Inugami Kohachi. Ternyata, dia adalah Suapi Junichi, yang juga menjadi Seiyu untuk karakter Yami Sukehiro dari anime Black Clover, Aizawa Sensei dari series Boku no Hero, Archer dari franchise anime Fate, Aomine dari series Kuroko no Basuke, Jumonji Katsuto dari anime Mahokoko, juga Ryomen Sukuna dari sebuah anime yang nggak perlu ditanyakan lagi. Melihat watak Shiki yang pemarah tapi perhatian, kita mungkin terpikir oleh satu karakter yang cukup barbar di anime Boku no Hero, yakni Bakugo Katsuki, yang mana mereka berdua memiliki watak yang sama, sekaligus insting kewaspadaan yang sangat kuat. Berbicara mengenai tujuan akhir ke wilayah Shikoku, sekilas kita dapat mengingat sebuah anime yang sempat kita bahas di beberapa video sebelumnya, yakni Akudama Drive. Cuma bedanya, tujuan akhir Akudama Drive adalah mencari kehidupan baru, sementara anime Kemono Jihen, tujuan akhirnya adalah pengumpulan informasi mengenai batu Kemono. Masih menyamakan beberapa aspek, Kabane dan Kaneki memiliki satu kesamaan penting, di mana mereka adalah manusia setengah ghoul. Kekuatan Kabane berasal dari orang tuanya, sementara kekuatan Kaneki berasal dari wanita yang baru ia kenal. Ada satu hal lagi membedakan Kabane dan Kaneki. Kabane hanya sekedar berpacaran, sementara Kaneki udah cocok tanam sampai punya anak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan dalam pembahasan, tolong dikoreksi. Keiko, Watiswari, to mata aimashou.